Mari kita mulai kelas kita dengan kita berdoa, mengucapkan doa pagi di dalam bahasa Yunani. 1, 2, 3. Pater hemon ho entois ranois, agiasteto to honomasu, elteto he basiliasu, geneteto to telemasu, hos en uranu kai epikes, ton arton hemon ton ebiusion dos hemin semeron, kai avel semin ta ufilemata hemon, uskai Afekamen tois ufletais hemon. Kaimi eiseningkes semas eis brasmon, ala rusai mas apotu poneru. Otisu estin he basilea kai hedum namis, kai heduksa, estus ayonas. Amin. Oke. Pelajaran 11 kita di sini akan mempelajari mengenai berbagai kata ganti. Di dalam pelajaran 10 kemarin kita sudah mempelajari satu kata ganti, yaitu kata ganti apa? Kata ganti kata ganti orang ya. Kalau Amy itu bukan kata ganti tersembunyi, tapi kata kerja. Kata kerja tersembunyi. Minggu lalu kita sudah mempelajari yang namanya kata ganti orang. Nah, sama seperti bahasa Indonesia, rupa-rupanya kata ganti itu tidak hanya kata ganti orang saja. Ya, dalam bahasa Indonesia kita mengenal yang namanya kata ganti petunjuk. Ya, masih ingat kalau ada orang yang mengatakan ini dan itu namanya berarti kata ganti petunjuk. Ini berarti disebut kata ganti petunjuk dekat. Kalau itu berarti kata ganti petunjuk jauh, ya. Ini dan itu. Mau jumlahnya tunggal, tetap ini. Mau jumlahnya jamak, tetap ini. Ya. Jauh, tunggal jamak tetap itu. Feminim maskulin tetap itu, ya kan? Tapi nanti dalam bahasa Yunani lain. Kalau tunggal itu kita akan sebut apa, kalau jamak kita akan sebut apa, itu nanti lain. Nah, selain kata ganti petunjuk, nah ini saya akan lewatkan dulu ya. Ada juga kata ganti relatif ya, kata ganti penghubung. Kalau dalam bahasa Indonesia kita pernah berbicara mengenai kata yang atau di mana. Betul ya? Yang atau di mana. Contoh, saya merupakan dosen bahasa Yunani yang, nah mungkin itu salah satu yang bisa kita tambahkan di dalam kata ganti petunjuk. Ya, yang dan di mana. Ya, itu yang dan di mana. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal kata yang dan di mana. Lalu ada kata ganti tanya. Ya, ada kata ganti tanya. Apa saja kata ganti tanya? Nah, itu kata ganti tanya ya. Siapa, yang mana, nah, itu dalam bahasa Indonesia ya. Atau apa, gitu. Kalau dalam bahasa Inggris kita mengenal berapa W, 1 H. Nah, itu namanya kata tanya, atau mungkin bisa kita sebut sebagai kata ganti tanya. 5W 1H. Masih ingat apa itu? Satu lagi why. Ya, lalu satu lagi apa H? How. Ya, how. Nah, bahasa Yunani juga sama, itu kata ganti tanya. Ada lagi yang namanya kata ganti tak tentu. Kata ganti tak tentu kalau dalam bahasa Indonesia itu seseorang, sesuatu atau barang siapa. Ketika orang yang disebut itu belum jelas, masih tak tentu, masih tidak tertentu, maka kita akan menggunakan barang siapa. Contoh, barang siapa menemukan uang yang jatuh di dalam kelas,
akan diberikan imbalan sepantasnya. Berarti belum tentu orangnya siapa yang menemukan, ya. Maka disebut sebagai barang siapa. Ini namanya kata ganti tak tentu, ya. Atau bisa disebut seseorang yang melihat HP saya. Nah, itu ya. Berarti belum ada yang melihat sebenarnya, tapi disebut sebagai seseorang. Artinya tak tentu, siapa saja bisa. Kalau itu benda, maka akan menggunakan sesuatu. Nah, itu dia ya. Nah, lalu apalagi kata ganti? Ada yang namanya kata ganti refleksif. Kata ganti yang menunjukkan bahwa subjek itu merupakan objek dari tindakan. Subjek termasuk objek dari tindakan. Nah, jadi contoh, saya titik-titik, saya sendiri, atau Anda sendiri, atau dia sendiri. Itu namanya refleksif, kembali kepada dirinya sendiri. Itu namanya kata ganti refleksif. Ya, kalau kita hanya tahu engkau sendiri, diri sendiri, dia sendiri. Nah, begitu ya. Itu namanya refleksif. Lalu ada juga yang namanya kata ganti apa lagi? Masih ada? Hah? Intensif atau posesif ya, atau resiprokal. Tetapi untuk apa namanya? Untuk pelajaran ini mungkin saya hanya akan berhenti pada kata ganti refleksif dulu. Nanti kita akan melihat sedikit mengenai kata ganti resiprokal, kata ganti posesif atau kepemilikan, kata ganti intensif. Seperti apa itu? Ya, nanti kita akan pelajari. Tapi ternyata kalau kita dalami, rupa-rupanya ada banyak kata ganti. Tidak hanya kata ganti orang saja. Ya, di dalam pelajaran 10 memang kita belajar kata ganti orang. Itu pun sudah ada banyak ya. Yang kita pelajari ada ego, su, utos. Ya, itu baru yang tunggal, saya, kamu, dia. Belum dibedakan lagi menjadi yang jamak, ya kan? Apalagi kalau yang jamak itu bisa imes, umes dan autoi. Wah, itu dia, itu yang jamak. Yang jamak ketiga dibedakan lagi, orang ketiganya dibedakan berdasarkan gender. Maka jadi banyak. Nah, sekarang sama seperti itu kita akan lihat satu persatu satu persatu kata ganti. Nah, tapi di sini ada kosakata yang nanti bisa dihafalkan ya untuk semester depan ya, untuk semester depan. Oke. Kita akan melihat dulu, ini pemahaman dulu ya, baru pemahaman dulu. Kata ganti yang kedua yaitu kata ganti demonstratif atau kata ganti petunjuk. Perhatikan di sini, apa itu kata ganti petunjuk? Kata ganti petunjuk dekat. Kalau saudara perhatikan di sini, itu ada 3. Utos, aute, dan tuto. Bandingkan dengan kata ganti orang. Kata ganti orang kalau di sini hampir mirip. Bedanya apa? Bukan utos tapi autos. Kalau ini utos. Utos, aute, tuto. Nah, kenapa ada 3? Perhatikan di situ kenapa ada 3. Di dalam tabel di sini, saudara bisa perhatikan, rupanya 3 itu dibedakan berdasarkan gender. Lihat, yang mana itu? Kita bisa jumpai ada utos, ada auti, ada tuto. Ya, utos, auti, dan tuto. Ternyata kata ganti petunjuk dekat utos digunakan kalau yang ditunjuk itu maskulin. Contoh,
doulos, legi, ton, lover. Ya. Lihat di sini. Utos, lambare, ton, arton. Lihat, di sini ada kata doulos. Gendernya apa? Maskulin. Jumlahnya tunggal. Maka ketika ada kalimat berikutnya yang menggunakan kata ganti petunjuk, kata gantinya petunjuk pun harus sama. Dia harus menggunakan maskulin tunggal. Jadi dia ini atau ini, ya, di sini tidak boleh menggunakan alte atau taute karena apa? Karena gendernya maskulin. Gendernya maskulin tidak boleh menggunakan kata auto. Contoh lagi, kadang-kadang ini dicantumkan bersama-sama. Doulos, utos. Hamba ini tidak boleh menggunakan hamba auti. Doulos auti tidak boleh karena tidak cocok dengan gender. Ya. Jadi kata ganti petunjuk menyesuaikan gender kata benda yang ditunjuk. Sama seperti kata sifat ya. Sama seperti kata sifat. Jadi gender ini kalau saudara perhatikan akan dicocokkan dengan, nah ini sudah ada contohnya ya. Utos blepeiton oikon, orang ini ya. Kenapa harus ada orang ini? Karena yang disebut sebelumnya seperti ini. Ya, dia menggunakan gender maskulin. Nah, orang itu akan dimengerti sebagai kata benda maskulinnya. Orang itu identik dengan pria atau laki-laki. Ya. Kalau akan menyebutkan wanita pasti akan menyebutkan gender. Nah, kemudian contoh autosoanthropos, orang ini. Kadang-kadang dibalik ya, utosnya di depan ya. Ini orang itu, tetapi bukan seperti itu cara menerjemahkan. Ya, cara menerjemahkan sama seperti kata sifat ya. Jadi orang ini. Pak, lalu artikel ini dulu kita terjemahkan apa? Itu. Ketika ada kata ganti tak tentu, maka itunya dihilangkan. Karena sudah ada petunjuknya. Ya, sudah ada petunjuknya. Jadi tidak perlu orang itu ini. Tidak perlu ya. Kalau sudah ada kata ganti petunjuk, cukup hanya menyebutkan kata ganti petunjuknya. Ini utos. Ya, ini utos. Roti ini pakai utos, alte atau tuto? Roti ini. Roti itu apa? Arton. Kata benda maskulinnya apa? Arton atau artos? Coba lihat kosakata di awal, saudara dapati di dalam pelajaran yang ketiga atau 4. Arton atau artos? Hah? Artos, maskulin atau feminin? Maskulin. Jadi pakai autos atau alti? Autos. Roti ini berarti autos ho artos. Ya, kalau gendernya maskulin pakai maskulin, nominatif pakai nominatif. Autos ho artos. Roti ini. Contoh lagi. Murid itu. Lihat kata itu, dia terdiri dari kata ekeinos, ekeine, ekeino, tergantung gender.
Kalau gendernya maskulin, eikenos, eikene, eikene. Murid itu. Jadi ya, eikenos ho matetes. Lihat, kenapa bukan ho matetos? Kenapa ho matetes? Bukan ho matetos. Kalau ho kan biasanya akhirnya os ya. Kenapa ho matetes? Kenapa ho matetes? Masih ingat? Matetes itu adalah kata benda deklinasi satu, maka akhirannya bukan os, on, esen, bukan, tetapi akhirannya ada yang as, ada yang untuk maskulinnya. Matetes. Ini adalah kata benda yang masuk kelompok 5 karena apa? Berakhir dengan huruf T sebelum S. Tidak masuk kelompok eiro, tidak masuk. Jadi dia masuk kelompok 5. Matetes. Kalau saya bilang sekarang murid-murid itu, murid-murid itu, kalau murid-murid pakai apa? Oi matetai. Lalu itunya menggunakan yang mana? Dia seharusnya menggunakan yang nominatis jamak. Kalau itu sebagai subjek ya. Murid-murid itu berarti ekenoi oi matetai. Murid-murid itu. Murid-murid ini. Murid-murid ini berarti autoi oi matetai. Sekarang saya akan bilang lagi, milik murid itu. Kalau milik murid berarti kita harus menggunakan ekeno. Sama juga dengan kata bendanya tu matetu. Ya. Jadi ekenu tu matetu. Jadi kata ganti petunjuk mengikuti kata benda yang ditunjuk. Kasusnya nominatif ikut nominatif. Kasusnya genetif ikut genetif. Gendernya maskulin ikut maskulin. Gendernya feminim ikut feminim dan seterusnya. Jelas ya? Contoh di dalam Alkitab. Di sini seringkali kata ganti itu berdiri sendiri. Kata ganti petunjuk itu berdiri sendiri karena sebenarnya dia sudah ada di kalimat sebelumnya seperti tadi. Contoh, Kodulos legeton utos lambane ton atau oke. Perhatikan di sini, kalau saudara lihat utosnya berdiri sendiri ya, tetapi sesungguhnya dia itu menggantikan, namanya kata ganti petunjuk. Berarti menunjuk benda yang sudah ada sebelumnya. Yang mana itu? Nah yang ini. Nah ini kalau dalam kalimat seperti ini. Contoh, Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-11. Kalau kita hanya melihat pasal 4 ayat 11 saja, kita hanya menjumpai ada satu kata ganti petunjuk yaitu utos. Dia berdiri sendiri. Utos estin holitos. Kita kemarin tahu apa itu estin ya? Apa itu estin? Masih ingat? Kata kerja bantu dari kata dasar Amy. Orang keberapa? Orang ketiga. Kini aktif indikatif orang ketiga tunggal dari kata kerja Amy itu estin. Ya.
Ini pelajaran 10. Jadi terjemahannya apa? Adalah holitos, batu. Batu itu. Nah, utos di sini, kalau sudah perhatikan, utos di sini akan kita terjemahkan ini, tapi nggak mungkin dalam bahasa Indonesia ini itu harus diberi tambahan apakah benda ini atau orang ini. Ya, kalau kita lihat utos itu maskulin, maka bukan benda. Kalau benda berarti netral, hal ini. Tapi kalau maskulin berarti orang ini atau pria ini. Orang ini adalah batu itu yang ditolak oleh kalian para pembangun, oikodomon. Nah, perhatikan di situ kalau kita lihat di dalam ayat 11, mungkin kita hanya melihat dia berdiri sendiri, tapi sebenarnya dia mengganti atau menunjuk benda yang sudah disebutkan di awal. Jelas ya? Nah, mungkin kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang mungkin saya anggapnya enggak akan di sini aja ya. Saya lebih cepat. Ini lebih lambat. Oke, di sini ya, kalau saudara perhatikan, hutos estin holitos. Ya, hutos estin holitos. Kita harus perhatikan di dalam ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-10 itu ada siapa yang ditunjuk di sini. Di sini adalah Pantalau Israel hoti ento honomati Yesus Kristus tu Nazareno, dari Yesus Kristus dari Nazaret. On humes estaurosot sate on hoteos igrin enekron en tuto utos, di dalam dia paresteken enomon demon ugios. Jadi utos di sini ini adalah kata ganti petunjuk yang menunjukkan siapa? Menunjukkan Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus. Jadi siapa utos? Yesus Kristus. Lihat di sini. Sudah disebutkan sebelumnya. Ya, sudah disebutkan sebelumnya. Oke. Contoh ayat lagi, contoh yang lain lagi kita lihat di dalam Galatia pasal yang ke-4 ayat 24. Di situ ada autai eisin duo diatikai. Di sini menggunakan kata ganti petunjuk apa? Autai. Lihat, ada kata ganti petunjuk autai. Saudara amati di dalam tabel. Autai itu kata ganti petunjuk dekat atau jauh? Dekat. Maskulin atau feminin? Feminin. Dekat feminin. Berarti kelompok yang ini ya. Tunggal atau jamak? Jamak. Berarti kelompok yang ini ya. Nominatif, genetik atau datif? Nominatif. Nah, ini cara mencari ya. Cara mencari itu seperti itu. Ada dua kategori besar. Yang ini atau yang itu. Itu ekenos, ini autos. Ternyata kalau kita perhatikan, auta itu masuk kata ganti petunjuk dekat. Ini maskulin, feminim, netral, feminim. Tunggal atau jamak? Jamak. Nominatif, genetif, datif, akusatif, nominatif. Wah, ketemu ya. Jadi ketemulah ada kata autai. Maka di sini kita akan terjemahkan wanita-wanita ini. Dalam tangga huruf wanita-wanita ini. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak mungkin hanya ini. Ya. Wanita-wanita ini
adalah dua perjanjian. Loh, kok wanita-wanita ini? Nanti lihat dalam konteks, apakah itu mengacu kepada wanita, orang, atau hal yang termasuk kata benda feminim. Jadi, saudara perlu ingat bahwa kata benda feminim dalam bahasa Yunani itu tidak harus orang, tidak harus wanita. Contoh, ada kata aletheia. Aletheia itu artinya apa? Masih ingat? Jemaat. Eklesia, ya, eklesia. Itu apa? Jemaat. Kalau aletheia, kebenaran. Ya. Aletheia dan eklesia itu sama-sama kata benda feminim, tapi bukan berarti kalau jemaat itu berarti wanita jemaat, bukan. Jemaat sendiri itu punya gender feminim. Eklesia itu adalah gendernya feminim. Masuk kelompok yang mana? 1 atau 2 atau biasa? 3. Masih ingat? Eklesia. Sebelum huruf A adalah huruf I, maka dia masuk kelompok 1. Maka bentuk genetiknya eklesias. Eklesia dan eklesia, bukan eklesia eklesias, bukan, tapi eklesia eklesias, karena kelompok 1. Nah, sekali lagi, eklesia itu adalah kata benda yang bergender feminim. Dia tidak harus diterjemahkan wanita ini. Atau mungkin kalau misalnya itu mengacu kepada jemaat, maka autai ini ya mengacunya kepada jemaat-jemaat ini atau mereka ini. Ya. Kenapa di sini diterjemahkan wanita-wanita ini? Supaya kita mengingat, oh, gender autai ini adalah gender feminim. Kita lihat lagi Filemon 18. Satu ya, kalau Filemon itu hanya satu pasal, jadi langsung ayatnya ya. Lihat di situ, hei deti edikesen se he ofele tuto emoi eloka. Lihat di situ kata ganti petunjuknya yang mana? Tuto. Betul. Lihat di dalam tabel, tuto termasuk kata ganti petunjuk jauh atau dekat. Ini atau itu? Ya, oke. Tunggal atau jamak? Sekali lagi perhatikan, tunggal atau jamak? Tunggal. Maskulin, feminim atau netral? Coba sekali lagi diamati. Netral. Oke, semua bisa melihat ya. Netral. Nominatif genetif atau datif atau akusatif? Ya, oke, yang ini ya. Setuju, ketemu semua ya? Tuto. Cocok ya? Maka di sini terjemahannya hal ini. Kenapa? Kenapa hal ini? Kenapa hal ini? Ya, karena gendernya netral. Kenapa dia menggunakan gender netral? Karena yang digantikan itu sesuatu yang sifatnya netral. Yang sifatnya netral atau yang gendernya netral, maaf, yang gendernya netral. Mana yang gendernya netral? Mungkin ya ini, kata bendanya hutang atau kesalahan. Oveilon. Ya, kesalahan atau hutang itu kemungkinan itu adalah
netral, maka yang digunakan adalah kata ganti petunjuk yang netral. Jadi sekali lagi, kata ganti petunjuk menyesuaikan kata benda yang ditunjuk. Nah, nanti saudara bisa lihat lagi di dalam contoh 1 Petrus 2 ayat 1 ayat 25 dan 1 Yohanes 5 ayat 20 untuk mendalami ini. Penggunaan kata ganti petunjuk. Dari beberapa contoh ini, saudara bisa amati bahwa kebiasaan penggunaan kata ganti petunjuk itu menggunakan kasus apa? Di dalam contoh-contoh ini lihat, kasus yang digunakan atau yang sering dijumpai, kasusnya apa? Ya, kebanyakan kasusnya nominatif, tapi nggak selalu. Ya, nggak selalu. Tapi biasanya yang sering digunakan itu adalah nominatif. Apalagi kalau kata kerjanya adalah kata kerja Amy. Nah, udah. Pasti itu adalah nominatif ya. Nah, ini lihat. Semua yang menggunakan Amy itu adalah nominatif. Baik subjek maupun objeknya menggunakan nominatif. Itulah kata ganti petunjuk dekat dan petunjuk jauh. Nah, yang menyulitkan kita, kata ganti petunjuk dekat itu cukup mirip dengan kata ganti orang ketiga. Betul nggak? Saudara lihat apa bedanya kata ganti petunjuk dekat dengan kata ganti orang. Coba saya bandingkan ya. Oke. Nah, ini. Saudara perhatikan di sini. Ini ya. Ini adalah kata ganti petunjuk dekat. Akan turunkan aja supaya jadi satu halaman. Dan bedanya dengan kata ganti orang. Yang di sini ini. Ya. Oke, lihat di sini perbedaannya. Autos. Di sini apa? Utos. Beda ya? Apa bedanya? Di sini A, di sini U. Autos. Saudara bisa membaca auf itu seperti A dengan V. Autos. Autos. Lihat di sini untuk genetifnya dia maskulin. Auto. Di sini tauto. Lihat untuk yang kata ganti petunjuk dekat, bedanya di mana? Semuanya menggunakan huruf T di depan untuk kasus selain nominatif. Ya. Nih. T
Tapi ada satu yang sama. Lihat ini dengan ini. Sama ya? Mereka feminim. Dan ini hal-hal ini feminim. Sama ya? Sama. Bagaimana cara membedakan? Mereka atau bukan hal-hal ini ya? Ini hal-hal itu yang ini, yang netral ya. Saya harus ganti. Hal-hal itu tuh yang ini. Hal ini. Oh ya benar, ini hal-hal ini semua feminim. Mereka ini, hal-hal ini. Hal-hal itu yang netral. Kalau yang utos bisa pria ini, wanita ini. Pria-pria ini, wanita-wanita ini. Sama nggak? Mereka feminim. Ya hampir sama pengertiannya. Contoh, jemaat. Berarti kita harus menggunakan apa? Kalau jemaat. Femininnya Ecclesiae. Ya. Ecclesiae. Jemaat. Maka kita juga bisa menggunakan kata ganti autai untuk mereka. Jemaat sedang apa ya? Sedang melihat. Ecclesiae sedang melihat. Apa itu melihat? Kalau orang lihatnya jamak, pusing. Pusing sedang melihat. Misalnya sedang melihat batu. Apa itu? Lihat. Lalu kita akan mengatakan mereka. Kita bisa menggunakan autai. Kita juga bisa menggunakan autai yang sama-sama autai. Bisa diterjemahkan mereka atau mereka ini. Sama-sama feminim kan? Jadi autai di sini bisa menunjukkan mereka, bisa menunjukkan mereka ini. Autai. Karena feminim, sama-sama feminim. Jadi kalau menggunakan autai, maka itu mengacu kepada siapa? Eklesia. Ini bisa diterjemahkan mereka feminim, yaitu ini, atau mereka ini. Nah, bedanya kalau autai di sini penekanannya dekat. Kalau autai di sini mereka. Kata ganti orangnya tidak disebutkan apakah itu dekat atau jauh. Jadi ada satu kata ganti yang sama, yaitu feminim jamak. Yang lain beda. Autos dengan utos. Auto dengan tauto. Lain ya. Oke, itu hanya mengingat-ingat saja. Ada pertanyaan untuk kata ganti tak tentu. Banyak kita jumpai ya di dalam Alkitab, akan banyak kita jumpai autos di sini, autai. Selain dari mereka ini atau wanita-wanita ini kita juga bisa terjemahkan mereka adalah dua perjanjian. Seperti tadi ya, mereka adalah dua perjanjian. Karena autai bisa terjemahkan mereka.
Oke, itu kata ganti petunjuk. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Ini hanya penjelasan-penjelasan ya, yang tidak masuk ke dalam ujian akhir. Ya, silakan. Itu sebenarnya kalau dalam sebuah teks kita itu pada suatu soal itu ada penulisan kata dari orang Altai dan juga Altai yang halal itu Pak, itu bagaimana kedengarannya? Ya, kalau kata ganti biasanya hanya muncul satu kali, nggak mungkin autai 2 kali. Sebenarnya kalau wanita-wanita ini adalah wanita-wanita ini mereka. Loh, kalau sudah ada wanita-wanita itu, wanita-wanita ini tidak perlu diterjemahkan mereka. Sama seperti kalau kita mengatakan misalnya Kodulos lege, kita nggak perlu mengatakan hamba. Itu dia sedang mengatakan. Nggak perlu ya. Dianya itu nggak perlu ditulis lagi. Karena apa? Sudah ada hamba itu kan. Nggak perlu double persona. Biasanya kata ganti itu akan digunakan untuk menyebut benda atau orang yang sudah disebutkan di dalam konteks. Contoh, kalau saudara nulis surat atau saudara menulis sebuah cerita, kan nggak mungkin menyebutkan nama orang tokoh utama itu terus menerus. Pasti akan digantikan kata ganti petunjuk. Benar nggak? Atau ketika kita menyebutkan bukan orang tapi benda. Misalnya orang dulu ya, contoh Brando adalah mahasiswa STT Lutheran. Brando belajar bahasa Yunani di kelas. Sebelum belajar bahasa Yunani, Brando mandi. Ketika mandi, Brando kaget karena airnya sangat dingin. Kemudian Brando, apakah seperti itu? Tidak ya? Pasti akan menggunakan kata apa? Kata ganti. Bisa kata ganti orang, bisa kata ganti petunjuk dekat atau petunjuk jauh. Ya, misalnya kita mau menyebut dia itu adalah orang yang baik, bisa menggunakan kata ganti orang, dia. Tapi kalau mau menyebutkan kedekatannya atau hubungan atau apa petunjuknya, ya kita menggunakan kata ganti petunjuk. Nah, jadi biasanya kata ganti petunjuk akan digunakan untuk menunjuk kepada benda-benda tertentu, bukan orang ya. Kalau orang biasanya menggunakan kata ganti orang, tapi kalau kata ganti petunjuk biasanya akan lebih mengacu pada benda tertentu atau metafora tertentu. Contohnya, ini adalah batu, padahal yang dimaksud adalah orang. Nah, tapi karena ini metafor batu ya, bukan batu asli ya kan, tetapi ini metafor penggunaan gaya bahasa. Lalu contoh, ini adalah 2 perjanjian. Kenapa menggunakan kata ganti petunjuk? Karena mengacu pada benda ini, 2 perjanjian. Contoh, tanggungkanlah ini itu apa? Ya, ini tadi hutang, kesalahan, itu benda. Lagi, firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan ini itu berarti apa? Firman Tuhan. Ya, contoh lagi, ini adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, ini itu mengacu kepada siapa? Allah yang benar dan hidup yang kekal. Ya, pada umumnya mengacu pada benda atau pribadi non personal, bukan orang. Kalau orang biasanya mengacu menggunakan kata ganti orang. Jelas ya?
Jadi ini itu menunjukkan letak atau kedekatan, ketentuan, ya, penentu. Kata ganti yang menunjukkan petunjuk, yang mana, yang ini atau yang itu. Nah ini, yang hal-hal ini atau hal-hal itu. Oke. Mungkin satu lagi saya akan melanjutkan mengenai kata ganti relatif atau penghubung. Nah ini yang paling sering kita jumpai. Jadi yang saya sampaikan ini adalah kata ganti yang sering sekali kita jumpai di dalam teks-teks Alkitab. Yang pertama kata ganti orang, kedua kata ganti petunjuk, yang ketiga kata ganti penghubung. Kata ganti penghubung itu terdiri dari os atau hostis. Karena ada tanda nafasnya kita bisa membaca host atau hostis. Nah, sebenarnya hanya ada dua, tapi karena dibedakan berdasarkan gender, jumlah, kasus, lagi-lagi pecah menjadi banyak. Nah, ini yang buat kita pusing. Bahasa Yunani itu pusingnya di situ. Ya. Kalau dari sisi bentuk tulisan nggak terlalu pusing karena mirip-mirip ya. Bahasa Yunani itu mirip-mirip. Cara bacanya cepat. Nanti baca bahasa Ibrani lebih susah, Saudara. Semester depan kita akan belajar bahasa Ibrani. Bentuknya lebih susah. Tapi dari perubahannya lebih kompleks bahasa Yunani. Ya, bahasa Yunani lebih kompleks. Karena di situ ada perbedaan gender dan perbedaan jumlah. Juga perbedaan kasus. Yang harusnya cuma satu jadi sebanyak ini. Bentuk femininnya he. Netralnya o. Oi, ai, a. Genitifnya u, s, u, on. O, e, o, ois, ais, ois, dan seterusnya. Apakah ini sesuatu yang baru? Buat kita tidak. Kenapa? Iya, itu mirip dengan artikel. O tu to ton, e tes te ten, to kan sama toh? Oiton toistus, taiton toista, aiton toista. Itu sama. Tinggal dihilangi T-nya saja. Lalu apa bedanya dengan akhiran? Lihat di situ ada yang namanya aksen dan gabungan antara aksen dengan tanda nafas. Apa bedanya dengan artikel? Di sini sama-sama ho. Kalau artikel tidak ada aksen, hanya ada tanda nafas. Ini namanya artikel. Ho. Nah, tapi kalau sudah begini, berarti ini adalah apa namanya? Kata ganti petunjuk. Terjemahannya ya. Ya. Kalau tidak ada ini, kalau hanya ada seperti ini, terjemahannya apa? Itu, betul. Itu. Nah, kalau hanya ada tanda nafas, terjemahannya itu. Tapi kalau ada aksen, terjemahannya iya. Oke. Contoh. Yohanes 1 ayat 26. Silakan dibaca Pak Yustus. Ya? Ya, boleh dibaca. Yesus
has taken Has taken on tulis ulkulidah bentar ya. Mesos humon has taken hon. Ya, kita baca hon. Humes uk oidate. Nah, perhatikan di sini. Perhatikan baik-baik. Kita menjumpai kata ganti apa tadi? Yang kita pelajari yang ketiga. Yang ketiga kata ganti apa? Relatif atau kata ganti penghubung. Mana kata ganti penghubungnya di sini? Hon. Lihat. Di sini hon. Perhatikan di dalam tabel. Hon ini tunggal atau jamak? Tunggal. Maskulin, feminim atau netral? Maskulin. Jadi di sini ya, tunggal, maskulin, nominatif, genetif, berarti akusatif. Akusatif. Lihat akhirnya ketemu. Coba amati, bedanya di mana? Apakah sama? Bedanya di mana, Pak? Hah? yang saya dalam beda dengan artikel yang diajukan. Artikel? Itu apa namanya? Beda aksen. Yang satu menggunakan aksen apa? Aksen begini, Pak. Itu namanya aksen apa? Coba lihat di bab yang kedua. Bab kedua mundur lagi. Wah, mundur sudah sampai sana. Sudah mundur ya. Ya itulah bahasa Ibrani itu nggak boleh dilupakan apa yang sudah lalu, nggak boleh dilupakan. Aksen apa namanya? Yang begini. Hah? Ini aksen apa namanya? Aksen akut E atau aksen akut? Nggak perlu E ya. E itu menunjukkan keraguan loh ya. Aksen akut E berarti saudara sendiri ragu terhadap jawaban saudara ya. Nah, saya sering mendengar ini. Saya sering mendengar cara saudara berbicara. Kakak tingkat saudara juga seperti itu. Pernah? Ya. Ketika saudara menjawab sesuatu, saudara tambahkan itu kebiasaan, tapi itu menunjukkan bahwa saudara tidak yakin dengan jawaban. Benar ya? Sebenarnya saudara sedang tidak yakin, tapi ya tidak apa-apa, tapi tidak perlu tambahin Kalau itu kalau saudara nggak yakin, gimana dengan kita yang ya Brando ya, rubahlah cara berkomunikasi. Saudara diajari cara komunikasi ya. Ilmu komunikasi saudara belajar toh? Ya. Nah, ketika berkomunikasi itu ini salah satunya. Teknik komunikasi itu penting. Teknik komunikasi itu penting. Oke, jadi yang miring kita katakan ini miring ke kanan atau ke kiri? Kanan ya. Kanan ke sini ya, miring ke kanan. Lalu miring ke kiri. Kanan itu namanya aksen akut. Kiri namanya aksen gerak. Pertanyaannya adalah kenapa di sini aksen akut tapi di sini aksen gerak?
Apakah itu sesuatu yang berbeda? Apakah itu berarti bukan kata ganti relatif? Jangan-jangan itu bukan kata ganti relatif. Coba lihat lagi diktatnya pelajaran 2 tadi. Nah, aksen akut dapat mengungkapkan dengan pendek, sedangkan aksen graf, aksen akut akan berubah menjadi graf bila diikuti oleh kata yang lain tanpa tanda lain. Oke. Sekarang saya tanya lagi, kenapa on yang menggunakan aksen akut di sini menggunakan aksen graf berubah? Coba sekali lagi dibaca ini. Aksen akut akan berubah menjadi graf bila diikuti oleh kata yang lain tanpa tanda lain. Oke, berarti aslinya apa? Berarti aslinya akut ya. Aksen graf itu aslinya perubahan dari akut menjadi graf. Kenapa berubah? Karena diikuti oleh kata Ya, yang lain tanpa tanda. karena diikuti kata yang lain. Artinya kalau saudara melihat ada aksen graf muncul dalam sebuah kata, berarti kata yang mengikutinya itu terikat dengan kata yang punya aksen graf tadi. Dia nggak boleh diputus. Nggak boleh diputus. Jadi aksen graf itu bisa memberikan tanda bahwa kata yang di belakangnya itu terikat dengan kata yang punya aksen graf. Aksen pengikat. Kalau saya sebut itu aksen pengikat. Jadi rupa-rupanya kalau saudara mendapati kata yang beraksen graf itu aslinya adalah aksen akut. Kenapa bisa berubah jadi aksen graf? Karena terikat atau diikuti kata yang lain. Yang mana? Yang di belakang ini. Yang di belakang ini. Ini kata yang mengikutinya. Yang apakah bisa yang diputus sendiri? Kalau kita putus seperti ini bisa nggak artinya? Ya, Kalau kita putus di sini bisa nggak? bisa. Bisa. Misalnya kita putus di sini, lalu kita hapus ini. Kalian tetap bisa memahami ini nggak? Seseorang bisa, ya kan? Tapi kalau saya putusnya itu di sini, bisa nggak? Tidak ya? Itu artinya apa? Artinya kata yang ini terikat namanya dengan kata di belakangnya. Ya, maka dia menggunakan aksen graf. Jadi aksen graf ini akan menandai bahwa kata di belakangnya itu terikat. Pak, apa sih pentingnya kita memahami kata yang terikat, kata yang tidak terikat? Ini contoh ya. Saya makan nasi kucing di Palu. Ini contoh dalam bahasa Indonesia. Kalau saya putuskan di sini, berarti apa yang saya makan? Nasi kucing. Saudara tahu nasi kucing ya? Pernah makan nasi kucing di sini? Tapi tahu nasi kucing? Pernah dengar ya?
Kalau belum pernah makan nasi kucing, saudara harus merasakan nasi kucing. Jangan beli nasi kucing di warung Padang, nggak ada. Nasi kucing itu adanya di mana? Di warung angkringan. Ya, yang warung tenda-tenda itu ya, itu nasi kucing itu 2.000 rupiah. Dulu waktu saya kuliah itu 500 rupiah. 500 rupiah itu nasi kucing. Bahkan pernah 200 rupiah waktu saya kuliah. Jadi ketika saya punya uang 2.000, saya akan beli nasi kucing 2 bungkus dan saya kenyang. Karena di situ sudah ada oseng tempe dan teri 1 biji, dan itu untuk mengganjal perut mahasiswa yang kelaparan itu sudah cukup. Nah, 1.000 rupiah bisa makan nasi kucing. Kembali ke sini. Kalau saya penggal di sini, maka pengertiannya saya makan nasi kucing. Tapi kalau saya penggal di sini, apa yang terjadi? Saya makan nasi lalu kucing di warung angkringan. Sesuatu yang berbeda. Artinya penting untuk memahami mana yang terikat dan mana yang tidak terikat. Oh, kucing ini terikat dengan nasi sehingga memberi pengertian saya makan nasi kucing. Tapi kalau kita putus di sini, kucing itu tidak terikat dengan nasi, maka kucing itu adalah binatang yang sedang ada di warung. Paham ya? Ketika saudara membaca Alkitab, saudara tidak boleh memenggal kalimat di luar tanda baca. Kalau saudara penggal kalimat di luar tanda baca, saudara akan menimbulkan yang namanya kesesatan. Contoh, kita baca ini. Kita acak aja ya. Kita acak. Terlalu kecil ya. Oke, saya perbesar ya. Oke. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Itu cara membaca. Sudah ada tanda komanya, saudara harus berhenti di mana ada koma. Kalau saudara tidak memperhatikan tanda baca yang menjelaskan mana yang terikat, mana yang tidak terikat, akan terjadi kesalahan fatal. Contoh, Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka, kemudian turunlah. Ia setelah mempersembahkan korban penghapus dosa, korban bakaran, dan korban keselamatan. Lain gak? Lain. Saya sering memperhatikan mahasiswa yang membaca teks ketika melayani di dalam sebuah ibadah, dan kalau salah dalam membaca, saya adalah orang yang pertama yang pasti akan menegur saudara setelah saudara melayani, tapi tidak di depan banyak orang. Tujuannya apa? Supaya saudara betul-betul membaca firman itu dengan benar. Ini bentuk perhatian saya, bukan berarti kemudian saya juga selalu benar, tapi ini adalah tugas saya sebagai dosen yang membimbing saudara ketika saudara melayani di dalam kehidupan berjemaat ya. Nah, salah satunya adalah nanti saudara akan dipercaya untuk membacakan firman di depan. Membaca saja, gampang membaca, saya bisa membaca kok. Tapi hati-hati, jangan menyepelekan cara membaca. Kalau saudara
menganggap itu sepele, yang terjadi adalah kesalahan yang mungkin saudara anggap itu sepele, tetapi itu adalah sesuatu yang fatal. Maka ketika saudara nanti akan melayani, lalu ada tugas membaca Alkitab, latihlah membaca berkali-kali sebelum saudara membacakan Alkitab itu di mimbar. Penting. Nah, dalam bahasa Yunani, keterikatan antara satu kata dengan kata yang lain itu ditandai dengan yang namanya aksen akut dan aksen gerak. Aksen akut yang berubah menjadi aksen gerak. Ini yang seringkali kita tidak perhatikan. Ketika kita memperhatikan satu teks, di situ ada aksen akut, kita tidak boleh memotong. Contoh, mesos humon esteken hon. Nggak boleh. Kenapa? Karena hon ini terikat dengan kata di belakangnya. Sama kalau sudah membacakan, di tengah-tengah kalian berdiri seorang yang. Pas nggak? Baca seperti itu. Harusnya berdiri seorang yang tidak kalian kenal. Tidak boleh kita berbicara di tengah-tengah kalian berdiri seorang yang tidak kalian kenal. Ya kan? Nah, sama, ini cara baca bahasa Yunani pun sama. Kalau ada aksen graf, ya, maka tentu dia akan terikat dengan kata sesudahnya. Paham ya? Oke. Mesas hemon es teken hon humeis uk oidate. Jadi gitu, bukan es teken hon, gitu ya. Sama seperti kalau kita membaca artikel. Artikel juga nggak boleh kita penggal, sekalipun itu tidak ada aksen. Contoh, Yesus Kristus hon humeis estaurosate hon ho, nggak boleh. Hon ho theos egeren ek nekron. Ini ho ini terikat dengan theos. Ho ini terikat dengan theos. Jadi nggak boleh hon ho, nggak boleh ya. Egeren ek nekron, nggak boleh. Tapi on hotheos egeren ek nekron, seperti itu. Nah, jadi cara menerjemahkannya, kata ganti relatif itu akan kita terjemahkan yang. Di tengah-tengah kalian berdiri seorang yang. Seorangnya dalam tanda kurung karena tidak ada sebenarnya. Tapi kalau tidak ada kata seorang, untuk orang Indonesia ini enggak pas. Betul ya? Di tengah-tengah kalian berdiri yang tidak kalian kenal. Loh, yang berdiri apa? Bisa tiang bendera kah? Ya kan? Jangan-jangan pohon kah? Karena pohon pun bisa berdiri, ya kan? Oke, jadi kita perlu tambahkan seseorang. Dari mana seseorang itu? Ya, itu adalah kebiasaan cara kita memahami sebuah kalimat. Kadang-kadang nggak perlu ditambahkan seseorang karena sudah ada. Contoh, Yesus Kristus titik. Lalu di sini ada hon humeis estaurosate, yang telah kalian salibkan. Tidak perlu seorang yang telah kalian salibkan. Kita tahu Yesus Kristus itu adalah orang. Gak perlu tambahi seorang. Di sini juga seorang yang telah bangkit dari antara orang mati. Bukan bangkitkan ya, bangkit dari antara orang mati ya. Nah, jadi
tidak perlu di sini seorang yang, tapi cukup diterjemahkan yang saja. On ini yang. Pertanyaannya adalah, kenapa Pak di situ menggunakan kasus akusatif? Karena ini menekankan objek, ya. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus adalah orang yang, nah begitu ya, maka dia menggunakan akusatif. Satu lagi. Silakan dibaca Efesus 2 ayat 2 sampai 3. Silakan Pak Tefri. Luis tes apeteias and oiskai emis pantes afes Anes tra femen pote. Oke, mana kata ganti relatifnya? Yang ada di dalam tabel muncul dalam kalimat itu mana? Lihat, ingat, ini seperti akhiran kata benda dengan J2. Os, O, on, E, S, E, N, I, on, ois, ais. Mana yang mirip dengan ois? Ya, itu ada ois. Saya sengaja tidak tebalkan ya. Ois di sini. Di sini terjemahkan yang. Anak-anak ketidaktaatan, apeteias. Anak-anak ketidaktaatan yang di antara di sini ya. Perhatikan, ois muncul sesudah preposisi. Wah, ini yang seringkali di dalam yang. Nah, kalau kita terjemahkan seperti itu ya. Di dalam yang. Nah, ois tidak selalu harus ada di depan. Kadang-kadang kalau preposisi ditaruh di depan, kita tetap harus terjemahkan sesudahnya. Jadi ini cara tulis bahasa Yunani dalam teks PP itu kadang-kadang tidak tersusun sesuai dengan bahasa Indonesia. Kadang-kadang kata tetapi itu ada di kata kedua. D itu contoh, masih ingat ya? D itu hode. Nah, misalnya begitu. Hode, D-nya justru setelah artikel. Ini hal yang biasa. Nah, saudara bisa lihat contoh-contoh penggunaan yang lain di dalam Wahyu 1 ayat 1 dan Matius 1 ayat 16. Lalu juga amati di dalam teks-teks Alkitab yang lain. Kalau saudara menjumpai, misalnya membaca-baca, oh saya ketemu kata ganti petunjuk. Jadi saudara sudah sudah memiliki pengetahuan mengenai kata ganti petunjuknya 3. Apa saja? Kata ganti orang, kata gantinya 3. Kata ganti orang, kata ganti petunjuk, dan kata ganti relatif atau kata ganti penghubung. Itu paling sering kita jumpai di dalam teks Alkitab. Oleh karena itu, saya akan berhenti di sini. Saya belum akan lanjutkan yang lain karena waktunya sudah habis dan kita masih banyak. Oleh karena itu, ketika saudara sekarang membaca teks Alkitab, kalau saudara punya Alkitab, saudara mungkin belum bisa menerjemahkan dengan baik. Karena kita baru belajar 1 semester ya. Kita baru hafal beberapa kosakata saja. Tapi setidaknya saudara sudah mampu untuk menganalisis atau membedakan apa? Jenis kata. Setidaknya membedakan jenis kata dulu. Ini contoh. Kita acak saja. Nah, misalnya di sini. Kita baca on. Oh,
Di situ kita ketemu on. Sekarang kita tahu ya, on itu apa? Yang. Lalu etitun. Kita nggak tahu ini. Belum tahu. Tapi kita bertemu kata kat. Apa ini? Kata. Ditulis dengan kata kat. Hemeran kita tahu, hemeran itu akhirannya an. Kata benda atau kata kerja ya? Kalau akhirannya an, oh itu kata benda definisi satu. Pros kita tahu itu apa? Preposisi. Ten, turan. Tapi kita nggak tahu apa itu turan. Kita tahu ada ten, ada akhiran an. Feminim artikelnya, tapi akhirannya an. Bisa saja itu feminim, bisa maskulin. Definisi satu. Tu yeru kita tahu ada tu. Oh itu berarti genitif. Ya. Jadi oh ada os lagi saudara lihat. Yang lagi betul kan? Ada d tetapi banyak. Ada kata ganti kata ganti orang di sini mana ya? Ada kata ganti orang. Auton. Ada kata ganti orang lagi, hemas. Ada kata ganti orang lagi, autois. Ada kata ganti orang, auton. Lihat banyak sekali kata ganti rupanya. Jadi untuk latihan selama libur Natal ini, bacalah Alkitab saudara, lalu perhatikan itu jenis kata apa. Ya, supaya saudara lebih peka, tajam. Kalau menerjemahkan saya yakin belum bisa menerjemahkan teks Alkitab ya. Tapi semester ini fokus tujuan kita adalah saudara bisa membaca dan sedikit menganalisa. Baca lalu oh ini ternyata ini ternyata ini ternyata ini. Jelas ya? Oke. Inilah akhir kelas kita dan kita akan ketemu di hari Rabu untuk ujian akhir semester. Jamnya jam sama, jam 10.20 sampai jam 12 ya. Itu untuk betul ya? Hari Rabu jam 10.20 sampai jam 12.00 itu untuk ujian. Nah, untuk ujian perlu sudah ketahui, saudara tidak diperbolehkan untuk membuka kamus. Tidak diperbolehkan untuk membuka apapun. Ya, jadi saudara harus menghafalkan kosakata dari pelajaran yang ke-3 sampai pelajaran yang ke-10. Ya, materinya sampai pelajaran 10. Ini tadi belum, karena belum selesai. Jelas ya? Oke, selamat mengikuti ujian dan terima kasih atas partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Karis kai erene apo tuteu umin.